Kisah dibuka dengan berita tentang illegal logging atau penebangan hutan secara liar yang tak terlalu dihiraukan sama masyarakat di sana. Lalu beralih dengan seorang wali kota yang nugasin seorang fotografer untuk ngambil foto dari bunga rafflesia di sana. Bunga ini sangat langka, sehingga wali kota berniat menjadikan bunga itu sebagai ikon kota mereka. Fotografer yang bernama Francis itu pun akhirnya berangkat dengan Roger, yang merupakan anak buah dari wali kota ini. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung berangkat menuju hutan yang menjadi tujuan mereka. Di pertengahan jalan, Roger sempat mampir ke kampung halamannya yang ada di sana. Dia pun ngasih sejumlah uang ke ibu dan juga neneknya. Tapi pas Roger mau balik ke mobilnya, seorang bapak-bapak mencegahnya sambil ngamuk-ngamuk. Dia bertanya tentang anaknya, yang gak kunjung pulang setelah pamit bekerja dengan si Roger. Di tengah perdebatan itu, Francis yang berada di dalam mobil pun tiba-tiba merasakan atmosfer yang berubah. Dia merasa merinding seperti ada yang memperhatikannya. Dan benar, dia didatangi wanita cantik layaknya bidadari, yang menggunakan baju putih rada transparan, sehingga secara samar-samar buah semangka montong miliknya sedikit terlihat. Entah apa maksud kehadirannya di situ. Gadis itu nampak membisikkan suatu kalimat kepada Francis. Namun saat Francis berbalik, gadis itu sudah tak ada di belakangnya. Roger yang gak terlalu nanggepin bapak-bapak itu pun langsung cabut gitu aja dari sana. Opo, yung buong compound niya. Di perjalanan, Francis sempat nanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun Roger bilang kalau hal itu gak terlalu penting, dan Francis juga gak perlu tahu. Perjalanan pun berlanjut hingga Francis ketiduran. Di dalam mimpinya, Francis melihat gadis cantik tadi masih dengan pakaian yang sama. Gadis itu sedang berada di air terjun bersama seekor ular. Di dalam mimpinya itu, Francis dituntun menuju ke air terjun lainnya. Di sana terdapat 4 gadis cantik layaknya bidadari, dengan baju transparan seperti gadis sebelumnya. Di sana Francis pun langsung diserbu oleh bidadari dengan spek semangka montong semua. Hingga adegan adu mekanik massal pun terjadi di air terjun itu. Sayangnya semua itu cuma mimpi. Francis pun dibangunin Roger dan dikasih tahu kalau jalan yang ditempuh dengan mobil udah nggak ada. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di sana Francis yang merupakan fotografer alam sangat menikmati perjalanan tersebut karena banyak satwa dan juga fauna menarik untuk difoto. Di tengah perjalanan terlihat seorang gadis yang berlari ketakutan ke arah mereka. Gadis ini bernama Gina yang meminta pertolongan. Tapi Roger ngejelasin ke Francis kalau Gina ini gak waras dan nyuruh mantan pacarnya itu untuk pergi dari sana. Ternyata dahulu Roger dan Gina ini merupakan seorang sepasang kekasih. Namun karena mereka membutuhkan uang banyak, Gina pun ikut bersama Roger untuk bekerja. Tapi Roger yang jahat ini malah membawa Gina kepada seorang ibu-ibu penjaga warung remang yang bernama Minda. Di sana Gina pun dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan biologis para pekerja hutan. Dan mirisnya yang mendapatkan uang adalah Roger. Perjalanan mereka pun terus berlanjut hingga malam. Kedua orang itu memutuskan untuk beristirahat sambil mendirikan tenda. Ketika Roger sudah tertidur pulas, nampaknya dia dari tadi dibuntuti oleh Gina. Gina yang kesal karena udah dijual oleh si Roger pun berencana untuk menghabisinya. Sambil membawa pisau, dia pun langsung mendekati tenda Roger. Beruntungnya si Francis belum tidur dan langsung menghentikan itu. Kedua pria itu pun akhirnya berhasil mengusir si Gina. Papatayin kita! Iwan mo ako! Pinabayaan! Di sisi lain, dia seorang pemburu sedang mendirikan tenda yang hendak beristirahat di hutan itu juga. Namun rupanya dia diawasi oleh sesosok makhluk gaib cantik bersama ular kuningnya. Di sini dijelaskan bahwa sehari-harinya si pemburu ini suka memburu hewan dan suka merusak alam. Hal inilah yang membuat si penunggu hutan yaitu gadis cantik ini menjadi marah. Dengan santainya makhluk halus itu memberikan azab, yaitu ketimpa batang pohon yang telah lapuk hingga menewaskan sang pemburu itu. Balik lagi ke Francis yang sedang tertidur dan bermimpi. Di sini Francis ternyata melanjutkan mimpinya. Usai melakukan kegiatan adu mekanik rame-rame di air terjun, rupanya Francis langsung menuju ratu dari keempat bidadari itu, yaitu gadis gaib cantik dengan ular kuningnya. Francis selalu menghampiri gadis ular itu.
Adu mekanik antara Prancis dan ratu penunggu hutan itu pun terjadi di bawah air terjun. Tak lupa juga diikuti keempat bidadari sisanya. Namun mimpi indah itu pun harus berakhir, karena tiba-tiba para bidadari itu pun seketika berubah menjadi setan. Dan setelah mimpi itu Prancis dibangunkan Roger, yang mengajaknya melanjutkan perjalanan karena hari sudah pagi. Di tengah perjalanan mereka menemukan mayat seorang pemburu yang kena azab tadi malam. Prancis pun jadi takut, ditambah mimpi buruknya semalam. Namun Roger menekankan dengan bilang, kalau kecelakaan di hutan kayak gini udah biasa terjadi. Pusing bilisan mo. Setelah itu mereka pun nemuin sebuah air terjun yang persis dengan mimpinya si Prancis. Karena sudah 2 hari gak mandi, mereka pun akhirnya berenang. Dan setelah itu perjalanan kembali berlanjut. Di tengah perjalanan mereka pun kembali nemuin hal yang gak biasa, yaitu illegal logging atau penebangan liar. Di mana seharusnya penebangan pohon gak dilakuin di sana, karena wilayah itu merupakan tempat pelindung hewan-hewan liar dan juga langka. Prancis pun mengabadikan momen itu dengan memotretnya. Tapi hal itu malah membuat seorang pria bernama John menjadi marah. Mereka pun hampir berantem, tapi Roger dapat menengahi mereka. Gak lama setelah itu seorang gadis lagi-lagi mendatangi mereka sambil menangis. Dia adalah Angela yang menuntut keadilan pada Roger. Dia bilang jika Roger menjanjikannya bekerja di kantoran dengan gaji yang besar, namun dia malah dibawa bekerja bersama Minda, yang menjadikan Angela sebagai lubang belut untuk para pekerja hutan. Prancis pun akhirnya mulai curiga dengan si Roger. Dia dengan santai menyuruh Roger mengantarkan Angela pulang. Namun Roger malah ngamuk dan menyuruh Prancis untuk tidak ikut campur dengan urusannya di sana. Roger pada akhirnya membawa Angela yang kabur itu untuk kembali ke Minda. Di sana juga ada John yang baru berselisih dengan Prancis beberapa waktu lalu. Akhirnya Prancis pun dicurigai sebagai mata-mata dari kota. Dia pun dikurung bersama Angela. Setelah itu John dan Minda berkata kepada Roger, jika mereka semua bisa habis, jika tindakan mereka itu sampai terekspos dunia luar. John pun meminta untuk segera menghabisi Prancis dan juga Angela. Namun Roger yang kecapean karena melakukan perjalanan jauh itu pun malah memilih untuk beristirahat, sambil memanjakan dirinya dengan melakukan adu mekanik di warungnya Minda itu. Di tempat lain Angela pun bercerita, jika dia dan adiknya bernama Carla dijanjikan pekerjaan layak di sebuah perusahaan oleh si Roger. Namun dengan kejinya mereka dibawa ke sana untuk dijadikan lubang mulut bagi para pekerja di hutan. Prancis yang gak bisa berbuat banyak pun cuma bisa menghela nafas, sambil ngasih semangat ke Angela yang terlihat masih remaja yang imut. Saat waktu menunjukkan subuh, Gina pun menghampiri mereka dan menyuruhnya untuk kabur. Dengan cepat Prancis, Angela dan juga Carla pun melarikan diri dari tempat mengerikan itu. Pagi harinya John pun memberitahu Roger dan yang lainnya jika Angela dan Prancis telah berhasil kabur. Mereka pun langsung berusaha untuk mengejarnya. Karena John sudah terbiasa di hutan itu, mereka pun dengan mudah menemukan jalan pintas yang membuat rombongannya bisa menemukan ketiga orang yang kabur itu. Carla pun sempat tertembak. Namun saat John dan anak buahnya berniat untuk mengejar lagi, mereka diserang oleh sekawanan ular yang langsung memangsa orang-orang jahat itu. Roger yang melihat hal itu pun kabur gitu aja, tanpa ada niatan untuk menolong John dan anak buahnya. Stop! I'll shoot it! Prancis dan Angela pun akhirnya beristirahat di sebuah tanah yang ditumbuhi bunga rafflesia. Prancis dengan sigap mengambil foto tanaman langka itu. Namun di sisi lain Angela menangis jadinya, karena Carla harus meninggal akibat luka tembak yang tidak segera ditangani. Prancis yang berpikiran realistis pun akhirnya menggendong Angela dan memaksanya kembali ke kota untuk membuat laporan atas apa yang terjadi. Sesampainya di kota, Prancis pun melaporkan hal itu kepada Pak Wali Kota. Baik illegal logging dan perbudakan di hutan semua diceritakan. Namun wali kota tersebut menyuruh Prancis untuk tetap menutup mulutnya
Dia pun sadar jika wali kota ikut andil dalam kejadian tersebut. Di tempat lain, Roger yang kembali ke kampungnya untuk mencari Angela, akhirnya dibunuh oleh bapak-bapak yang marah kepadanya di awal film tadi. Lalu kembali ke Prancis yang merasa bimbang, karena sisi kemanusiaannya merasa bersalah jika tidak mempublish hal tersebut. Beruntungnya sang istri mendukungnya, hingga tulisannya menjadi viral. Alhasil Pak Wali Kota dan Minda pun ditahan. Di negara kita pun mungkin atau pasti terjadi hal seperti ini, guys. Kejadian seperti ini memang banyak terjadi di negara berkembang. Nah, menurut kamu, pesan moral apa yang ada pada film ini, bro? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Nah, itulah kisah Virgin Forest. Sampai jumpa di kisah selanjutnya ya, bro.